Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Nah, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Jadi alhamdulillah kita diberi kesempatan pada hari ini untuk belajar. Itu adalah semua bukti kecintaannya Allah kepada kita karena masih diberi kesempatan, masih diberi waktu. Oke. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, apa yang kita lakukan dulu? Berdoa. Berdoa. Kalau begitu, mari kita sama-sama berdoa. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke. Baik, Ibu akan periksa kesiapannya. Bagaimana? Sudah siap belajar hari ini? Siap. Bawa buku? Bawa jigi pulpen Kemal? Kenapa enggak bawa, Nak? Kasih pinjam teman tadi. Oke, siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Oh, hadir semua. Alhamdulillah ya, luar biasa ini. Kelasnya karena siswa hadir semua. Mudah-mudahan selanjutnya juga hadir semua ya. Nah, bagaimana tempat duduknya? Siap semua? Siap. Jadi pertemuan kita hari ini kita itu akan membahas tentang menjaga lingkungan dan bagaimana cara melestarikannya. Ya, kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini coba diperhatikan, yaitu ada 5. Yang pertama apa? Mampu memahami makna literal dan konseptual Quran surat ayat 41. Kemudian mampu menghubungkan dalam lingkungan saat ini. Kemudian yang ketiga, Mampu menemukan solusi sederhana untuk mengatasi masalah lingkungan di sekitar mereka. Kemudian yang keempat, Mampu bekerja sama dalam tim untuk menyelesaikan proyek. Yang kelima, Mampu mempresentasikan hasil proyek dengan baik. Jadi itulah tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Yaitu temanya tentang menjaga dan melestarikan lingkungan. Oke. Sebelum kita mulai, kita breaking dulu ya. Masih ingat breakingnya? Masih. Oke, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. 2 kali tepuk 5. 2 kali tepuk 4. Oke, luar biasa, tepuk tangan. Ya, sebelum kita masuk ke materi tentang kerusakan lingkungan dan bagaimana melestarikannya, Ibu akan menampilkan sebuah video. Baik, diperhatikan. Ini kerusakan lingkungan.
Ya, jadi itulah tadi ya penampilan videonya. Oke, kalian sudah melihat video. Itu masalah kerusakan lingkungan. Nah, jadi apa yang kalian lihat tadi itu merupakan salah satu isu, ya, isu kerusakan lingkungan yang terjadi di saat sekarang. Nah, begini, pertanyaannya Ibu, nah, apa yang kalian tahu itu tentang kerusakan? Coba siapa yang bisa? Oke, silakan. Kerusakan adalah setiap perubahan pada suatu benda, seringkali berupa objek fisik yang menurunkan kualitasnya dari keadaan awalnya. Secara umum, kerusakan dapat didefinisikan sebagai perubahan yang terjadi pada suatu sistem yang berdampak buruk pada kinerja sistem saat ini atau di masa mendatang. Ada yang bisa ditambahkan? Surat Ar-Rum ayat 41 menjelaskan tentang kerusakan yang terjadi di alam akibat ulah manusia. Ayat ini menekankan bahwa kerusakan tersebut adalah konsekuensi dari perbuatan manusia sendiri agar mereka merasakannya dan kembali ke jalan yang benar. Ada tambahan di sini? Siapa yang bisa menambahkan? Bencana alam seperti banjir dan longsor tidak muncul tanpa sebab. Dalam Al-Quran, Allah melalui firman-Nya telah menjelaskan bahwa bencana tersebut merupakan akibat dari perbuatan manusia sendiri. Namun, karena cinta Allah kepada hambanya, manusia hanya merasakan sebagian saja dari kerusakan alam. Jika manusia merasakan seluruh akibat dari perbuatan mereka, kehidupan manusia bisa hancur. Jadi, itu ya. Tentang kerusakan yang terjadi di lingkungan kita, yaitu kerusakan di darat dan di laut. Jadi semua itu terjadi karena ulah manusia itu sendiri. Jadi jangan kita bertanya-tanya bilang ada kejadian begini, kenapa ya? Sadari diri kita bilang, oh ini terjadi karena ulah kita sendiri, ya. Adanya banjir, adanya longsor, adanya tsunami. Kenapa Allah memberikan bencana tersebut? Karena apa? Di Al-Quran surah Ar-Rum ayat 41 menjelaskan Allah itu memberikan cobaan atau memberikan peringatan kepada manusia agar kembali Jalan yang benar. Kembali ke jalan yang benar dengan cara tidak merusak lingkungan. Tetapi kita itu harus menjaganya. Ya, oke. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya. Apa contoh kerusakan lingkungan apa saja yang kamu lihat di sekitar kalian? Kita ada yang bisa? Oke. Apa contoh kerusakan lingkungan yang terjadi yang pernah kalian lihat? Banjir, tanah longsor, penambangan liar. Banjir, Tanah longsor, penambangan liar. Penambangan liar. Apa dampaknya itu? Dampaknya? Banjir, curah hujan yang tinggi membuat sampah sembarangan. Tanah longsor, Oke, tepuk tangan. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana kerusakan lingkungan dapat mengaruhi kehidupan manusia? Ada yang bisa menjawab bersama?
Gimana? Nafas bisa. Kerusakan lingkungan dapat mempengaruhi kehidupan manusia dalam berbagai aspek seperti ekonomi, sosial, dan kesehatan. Beberapa dampak kerusakan lingkungan dari kehidupan manusia yaitu penurunan sumber daya alam, pencemaran, pemanasan global, bencana alam, dan kehilangan habitat satwa. Kerusakan lingkungan. Bagaimana solusinya untuk mencegah kerusakan lingkungan? Siapa yang bisa menjawab? Oke, silakan. Bagaimana caranya? Untuk mencegah kerusakan lingkungan ada berbagai cara, yaitu memilahkan sampah, tidak membuang sampah sembarangan, menanam pohon, menggunakan produk ramah lingkungan, dan berbagai cara lainnya. Oke, tepuk tangan. Aku akan menampilkan video kedua tentang bagaimana cara memilah sampah organik dan anorganik. Baik, disimak baik-baik ya videonya. Welcome back to Wijaya Sana Channel. Di video kali ini kita akan belajar tentang sampah organik dan sampah anorganik. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa subscribe channel ini. Dan jangan lupa like, comment, dan share video juga. Happy watching!
silakan. Sampah anorganik adalah sampah yang sudah dibuang dan tidak layak lagi dipakai. Sampah ini tidak bisa bergulir. Sampah anorganik yang tertimbun di tanah dapat menyebabkan pencemaran karena sampah ini tergolong zat yang sulit terurai dan akan tertimbun dalam waktu yang lama. Inilah yang menyebabkan rusaknya lapisan tanah. Manfaat sampah anorganik adalah dengan membuat kerajinan dari contoh-contoh tadi. Misalnya, sampah plastik dapat dibuat menjadi tas, sampah meja makan, pernak-pernik, dan lain sebagainya. Oke, tepuk tangan. Oke, itulah tadi ya. Ibu sudah menampilkan bagaimana memilah sampah organik dan non-organik. Baik, tugasnya sekarang yaitu diskusi kelompok. Nah, pembagian kelompoknya tadi ini kelompok 1, ini kelompok 2. Oke. Sudah tahu tugasnya ya? Sudah. Oke, Ibu kasih dulu contoh. Nah, jadi setiap kelompok itu memilih isu lingkungan yang ingin diteliti lebih lanjut, misalnya pencemaran sungai, penebangan hutan, atau sampah plastik. Ya, jadi kalian itu mencari isu yang dipilih ya. Nah, bisa cari di internet atau di buku. Kemudian setiap kelompok itu menganalisis data yang telah dikumpulkan, ya, analisis perbaiki. Kemudian peserta didik itu, nah, tema yang kalian angkat itu hubungkan dengan materi kita, hubungkan dengan Quran surah Kemudian cari akar penyebab masalahnya dan dampak terhadap lingkungan dan masyarakat. Baik, sekarang silakan setiap kelompok berdiskusi dengan kelompok. Baik, inilah penampilan kelompok 1 yang akan mendiskusikan apa temanya? Tentang apa? Penebangan hutan. Oke, Ibu persilakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai isu penebangan hutan. Penebangan hutan adalah salah satu isu lingkungan yang sangat penting dan memiliki dampak besar terhadap ekosistem dan kehidupan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang pencemaran sungai yang berkaitan dengan usaha lingkungan. Agar penyebab masalah pencemaran sungai adalah Nah, jadi masih semangat ya. Oke. Kita tadi sudah mendiskusikan secara kelompok dan sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompok masing-masing, dan Masya Allah ya, luar biasa untuk pertemuan kita ini yang membahas tentang kerusakan lingkungan dan bagaimana melestarikannya. Ibu anggap ya Pak, pemahamannya itu sudah sangat luar biasa. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Oke, setelah mempelajari materi kita hari ini, siapa di sini yang bisa memberi kesimpulan? Sesuai dengan tema yang diangkat tadi ya. Oke, kelompok 1 silakan. Kesimpulan, Ya. penebangan hutan secara liar dapat menyebabkan berbagai dampak negatif pada lingkungan seperti
seperti hilangnya kesadaran tanah, turunnya sumber daya air, pemanasan global, kualitas oksigen menurun, terjadinya banjir besar dan banjir bandang. Ya, oke. Ya, bagaimana? Masih ada untuk kelompok 2 habis? Mau memberikan simpulan? Silakan. Kesimpulan, kerusakan adalah setiap perubahan pada suatu benda yang itu berupa objek fisik yang menurunkan kualitasnya dari keadaan awalnya. Kerusakan lingkungan dapat mempengaruhi kehidupan manusia dalam berbagai aspek, seperti ekonomi, sosial, dan kesehatan. Kerusakan tersebut justru disebabkan oleh perilaku manusia itu sendiri. Maka dari itu, manusia seharusnya sadar bahwa mencemari lingkungan akan memberikan dampak buruk bagi kelangsungan hidup manusia ini. Kita sebagai manusia harus melakukan beberapa pencegahan kerusakan lingkungan seperti reboisasi, tidak membuang sampah sembarangan, dan berbagai pencegahan lainnya. Oke, jadi itu ya tentang kesimpulan tema yang kalian angkat untuk diskusi hari ini. Baik, kita simpulkan bersama-sama mengenai materi ya. Jadi kerusakan lingkungan adalah masalah yang serius ya, yang mengancam keberlangsungan hidup. Kemudian untuk mengatasi masalah ini diperlukan upaya bersama ya. Upaya bersamanya itu seluruh lapisan masyarakat, setiap individu memiliki peran penting dalam melestarikan lingkungan melalui tindakan sederhana dalam kegiatan atau dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itulah kesimpulan tentang materi kita hari ini. Terima kasih anak ya atas perhatiannya semua tentang materi kita kerusakan lingkungan dan bagaimana melestarikannya. Oke, sebelum kita mengakhiri pertemuan ini, kita refleksi dulu ya. Refleksi tentang kegiatan kita hari ini. Apa-apa yang kalian tangkap. Yang pertama itu adalah apa yang paling berkesan selama pembelajaran. Ya. Kemudian kedua, apa yang dipelajari hari ini. Dan apa harapan masa depan kalian tentang pelestarian lingkungan. Ya. Refleksinya bisa ditempel di atas. Yang sudah selesai, silakan. Bagaimana? Sudah semua? Sudah. Ya, sudah ya. Oke. Ini adalah hasil refleksinya ya. Kita ambil sampel satu saja ya. Jadi refleksinya ada yang mengatakan bisa lebih mendalami tentang bagaimana menjaga dan melestarikan lingkungan. Kemudian itu tentang lingkungan, kemudian menjaga kelestarian, bercocok tanam dengan baik, menjaga flora dan fauna. Kemudian ini yang kedua bisa lebih mendalami bagaimana menjaga dan melestarikan lingkungan, yaitu tentang lingkungan, mencapai kelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan untuk perkembangan manusia agar kawasan lingkungan budaya tidak punah atau rusak. Jadi itulah hasil refleksi dari pembelajaran hari ini. Insya Allah pertemuan selanjutnya kita masih membahas tentang kerusakan lingkungan dan bagaimana melestarikannya. Tugasnya sekarang, Ibu memberi tugas yaitu mencari informasi tentang penyebab pemanasan global. Jadi itu tugasnya ya. Informasi tentang penyebab pemanasan global.
Baik, semuanya berdiri dulu ya. Oke, sebelum kita mengakhiri pertemuan hari ini, kita ice breaking dulu ya. Oke, 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai bintang. Tangan ke depan ikan berenang. Tangan ke samping burung yang terbang. Duduk yang rapi, siap berdoa. Oke, mari kita sama-sama membacakan doa sesudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alallahi wala haula wala quwata illa billah. Amin. Jadi cukup sekian pertemuan hari ini. Mudah-mudahan kita diberi kesempatan, kesehatan, kita bisa melanjutkan materi yang masih berkaitan dengan kerusakan lingkungan dan bagaimana melestarikannya. Jadi Ibu ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Dengan Ibu mengakhiri ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.